Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan demikian kita wajiblah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepadanya. Salah satu sebab ditambahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. وفي هذا اليوم نستمر درسنا الماضي الذي يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. بحثنا ودرسنا في أسبوع الماضي الذي يتعلق بحديث التاسع، وشرحنا أيضا وحفظنا. طيب، والآن ننتقل إلى الحديث العاشر. Hari ini kita masuk kepada pelajaran hadis arba'in, hadis yang ke-10. Baik, perhatikan semuanya. Yang di rumah perhatikan baik-baik. Simak bukunya, simak video ini. Ustaz bacain ya, antum simak baik-baik. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba, fa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, fa qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Naam, nukarrir maratan ukhra. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Baik, kita terjemahkan supaya antum paham maknanya. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala
Sesungguhnya Allah Ta'ala tayyib, baik. La yaqbalu, tidaklah menerima, illa, melainkan tayyiban, yang baik. Wa inna Allaha, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, memerintahkan al-mu'minina, orang-orang mukmin, bima amara, sebagaimana apa-apa yang ia perintahkan dengannya, al-mursalin, kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu solihah. Kulu, makanlah, minat tayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu solihah, dan beramal solehlah, dan kerjakanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min tayyibat, dari yang baik-baik, ma, apa-apa, razaqnakum, yang telah kami beri rezeki kepada kalian, yang kami telah memberikan rezeki kepada kalian. Thumma dzakara, kemudian Rasulullah menyebutkan, thumma, kemudian, dzakara, Rasulullah menyebutkan ar-rajula, seseorang yutilus safar, yang jauh perjalanannya. Yutil, panjang, jauh, as-safar, bepergian, yang jauh bepergian, ya, yang jauh perjalanannya. Asy'athah, dia menengadahkan, ya, afan, baik, ulang ya. Yutilus safar, yang melakukan perjalanan yang panjang, ya, atau jalan jauh perjalanannya. Kemudian asy'atha, acak-acakan, ya, acak-acakan rambutnya. Aghbara, ya, berdebu. Di sini ada artinya supaya antum paham, ya. Ya, ini kusut, ya. Asy'asa, kusut. Kenapa lagi? Al-ghubara, berdebu. Karena orang yang berjalan jauh berdebu. Kemudian apa lagi? Ya. Al-ghubara, berdebu. Yamuddu, memanjangkan atau mengangkat, yadaihi, kedua tangannya, ilas sama, ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian ia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu, sedangkan makanannya, ya, makanannya, tempat makanannya, haram, masyrubuhu, minumannya, haram, juga haram, ya, makanannya, minumannya haram. Wa malbasuhu, dan pakaiannya haram, ya, malbasuhu haram, pakaiannya juga haram. Wa ghudiyah, dan hidup, ya, hidup, tumbuh, berkembang, bil haram, dengan yang haram-haram, barang yang haram-haram. Fa anna,
Ya, lalu bagaimana? Yustajabu lahu, dikabulkan doa untuknya. Lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Lalu ya, fa anna yustajabu lah, lalu bagaimana mungkin yustajabu dikabulkan lahu untuknya, yaitu berupa doa. Baik, kita ulangi lagi artinya. Di sini udah ada arti yang panjang ya. Ya, ini dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang beriman sebagaimana dia memerintahkan para rasulnya, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi sesuatu yang haram, ya, sesuatu yang haram. Maka jika ya begitu keadaannya, artinya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, kemudian dia kebutuhan sehari-harinya dipenuhi dengan yang haram, ya, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Riwayat Muslim. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis yang ke-10 ini. Yang pertama adalah dalam hadis di atas terdapat pelajaran akan sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan celah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan, tidak ada keburukan baik sifat dan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ya maha suci, ya maha suci. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang kedua, Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Maka siapa yang bersedekah dengan barang yang haram, maka tidak akan diterima. Ya, misalnya ada seseorang yang dia baru mencuri, ya, baru mencuri, ya. Kebetulan orang ini orang muslim gitu kan, orang muslim pernah berbuat baik, jadi dia entah terpaksa entah gimana, ya, dia pun mencuri dari harta orang lain. Maka niat dia ada kebaikan gitu kan, akhirnya supaya berkah katanya. Ada pula seperti itu, ya. Ini namanya pencuri beriman ini. bukan ya, bukan, ini cuma apa aja, nggak ada seperti itu, nggak ada, ya, nggak ada istilah seperti itu, nggak ada curi beriman. Jadi dia bersedekah itu kan, bersedekah dari sebahagian atau seperempat dari barang curian tersebut, ya, supaya kata dia membuang sial katanya, ya, membuang sial dari harta yang haram tadi. Itu nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima. Allah akan terima, ya, sedekah dia kalau memang dari usahanya sendiri, bukan dari yang haram. Itu, ya. Yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya bukan dari pandangan makhluk, dari manusia. Karena kalau pandangan makhluk, pandangan manusia, boleh jadi semuanya baik menurut pandangan manusia dan menurut hawa nafsu mereka. Nah, tidak semua yang dianggap baik oleh manusia itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami baik-baik, ya. Berikutnya, yang keempat, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Ini seseorang yang terus berkecimpung dengan yang haram, maka menghalangi dari terkabulnya doa. Ketika dia meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengabulkan doanya, enggak Allah kabulkan. Kenapa? Dia keseharian dia berkecimpung dengan yang haram, makanan dia, minuman dia, ya. Yang kelima, orang yang maksiat tidak masuk neraka. Orang yang
orang yang maksiat, orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, kecuali mereka yang Allah kehendaki, ya. Orang yang maksiat enggak termasuk ya yang Allah kabulkan doanya, ya jelas, karena yang namanya maksiat, kedurhakaan itu akan menutupi ya tabir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, kecuali Allah kabulkan, ya, kecuali Allah kehendaki. Misal saat itu dia orang maksiat, cuman ya di saat yang lain dia dalam keadaan terzolimi. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala kehendaki dikabulkan doanya, diselamatkan dari mara bahaya, segala macam. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuman secara umum pelaku maksiat terhalang daripada dikabulkan doanya. Yang keenam, makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan, ya. Makan barang yang haram merusak amal kita, menghapuskan kita beramal, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita merasa bahwa amal kita sudah banyak, padahal ya telah rusak, telah terhapus. Apa yang menyebabkannya? Karena kita memakan makanan yang haram. Ketujuh, anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram. Seorang hamba yang ke-8, seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan bermaksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Ya, seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah, ya. Ke-9, doa orang yang sedang safar dan yang hatinya sangat mengharap akan terkabul. Orang yang lagi safar itu diantara salah satu sebab dikabulkannya doa, karena yang namanya safar ini merupakan ujian, ya, berat bagi seseorang untuk safar, melakukan perjalanan, ya. Walaupun sekarang ini diberikan kemudahan bagi orang bersafar hanya dengan naik pesawat, ya kan, ke Jakarta misalnya atau ke mana-mana lah gitu kan, hanya lebih kurang 1 jam kita sudah sampai, ya, menyeberang lautan, menyeberang hutan misalnya gitu kan, sudah sampai ke tempat yang dituju. Padahal seharusnya ditempuh sehari semalam atau 1 minggu lamanya misalnya gitu kan, tapi hanya hitungan ya jam udah sampai. Atau orang-orang haji ke Makkah biasanya berhari-hari, berbulan-bulan gitu kan. Zaman dahulu kan seperti itu, orang naik kapal laut gitu kan, kapal naik perahu, ya. Sekarang mudah sekali, hanya hitungan setengah hari mungkin, ya, atau 8 jam itu jemaah haji kita, jemaah yang umrah sudah sampai ke tanah suci. Masya Allah, itu akan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya 10, dalam hadis terdapat sebagian sebab-sebab dikabulkannya doa, yaitu yang pertama, jadi di antara sebab dikabulkannya doa ketika melakukan perjalanan jauh. Jadi ketika antum dalam keadaan safar, nah di saat itu ada peluang untuk antum berdoa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kesempatan itu. Gunakanlah kesempatan untuk berdoa ketika antum dalam keadaan melakukan safar. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sebab dikabulkannya doa, ya, kondisi yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam keadaan kusut dan berdebu. Orang yang merasa cukup dengan keadaan kondisi pakaiannya, ya, apa adanya, tidak bermewah-mewahan dalam berpakaian, itu diantara salah satu sebab dikabulkannya doa, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, mengangkat kedua telapak tangan, ya,
kedua tangan itu termasuk sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau antum ingin cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya, maka angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala ke langit gitu kan. Jadi kalau hanya berdoa tanpa mengangkat tangan, mungkin peluangnya tidak seperti yang mengangkat kedua tangan ke langit. Lebih besar dia peluangnya dikabulkan doa. Ya seperti kita minta sama orang tua kita, minta uang jajan gitu kan. Jadi gimana cara kondisi kita? Kita kan minta kan pakai tangan, minta emak gitu kan, minta ummi, minta abi gitu kan gitu kan. Jadi kalau kita minta tanpa tangan kita dijulurkan gitu kan ke depan, maka mungkin beda lagi tanggapannya tuh ya. Ya namanya orang minta harus seperti itu. Kalau yang namanya minta harus mendahulukan mengangkat kedua tangan seperti itu ya. Berikutnya meratap dan dalam berdoa ya, seperti orang tadi ya Rabb dia meratap ya, dia mengeluh melas agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi kalau antum ingin dikabulkan doanya, maka antum harus menangis, meratap, merayu-rayu gitu kan, betul-betul dalam hasrat, dalam kondisi berharap sekali ya. Ini dia yang itu keinginan ya, kuat dalam permintaan, betul-betul ingin sekali. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah berikanlah aku sebuah handphone kalau engkau kehendaki, tidak bisa betul-betul kita mengharap agar saya bisa kalau yang belum punya HP ya, agar saya bisa dipermudah untuk belajar daring ini ya Allah, kalau engkau kehendaki. Enggak seperti itu. Ya Allah kabulkanlah ya Allah, betul-betul beratap, mohonlah ya Allah berikanlah aku HP ya Allah supaya aku bisa belajar daring ini ya Allah lebih mudah. Kadang-kadang orang tua aku kerja dua-duanya sehingga saya tidak bisa mengikuti belajar secara online, secara langsung gitu kan pada jam yang ditentukan. Terus saya nunggu orang tua dulu pulang, kadang pulangnya malam gitu kan, sehingga kondisi saya pun udah nggak begitu semangat untuk belajar, nggak fokus sekali karena udah malam gitu kan. Nah, ketika antum berharap seperti ini, pingin sekali punya HP agar mudah belajar, betul-betul keinginan yang kuat, maka insya Allah itu peluang antum kabulkannya doa. Nah berikutnya mengkonsumsi makanan ya, minuman, pakaian dengan sesuatu yang halal. Nah ini udah pasti. Jadi kalau ini nggak kita lakukan, maka makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian kita, dan kita tumbuh dari yang haram, maka kecil sekali peluang dikabulkannya doa kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya, ini tema hadis dan ayat yang terkait mempersembahkan yang terbaik untuk Allah ini tadi ya, mengkonsumsi yang halal, meratap dalam berdoa ya, ini temanya. Taib, barakallahu fik. Itu aja pelajaran kita hari ini, hadis yang ke-10. Bagi antum ya, silakan untuk mencatat pelajaran hadis ini ya, nanti ditulis, diketik aja ya, jangan ditulis ya di buku. Untuk ketik aja di di WA itu kan, nanti kirim ke Ustadz sebagai tanda bahwa antum telah hadir, telah mengikuti, telah menyimak hadis yang ke-10 ini. Jadi ketika ada yang tidak mengirimkan catatan yang ini, seperti yang ini ya, seperti pelajaran hadis yang ke-10 gitu kan, nggak ada tulisnya sampai 10 ini ya, berarti itu pertanda bahwa dia tidak mengikuti daring Ustadz. Berarti dianggap absen lah dia, kecuali ya ada izin atau ada hal-hal yang nggak memungkinkan dia untuk mengerjakannya. Tapi paling lama saya tunggu ya, saya tunggu besok pagi ya, pada hari Selasa ya, dari Selasa itu paling lama itu, paling cepat Isya udah dikumpul gitu kan. Kalau seandainya orang tuanya dibawanya HP-nya sehingga antum nggak bisa belajar ya, mungkin malam nggak sempat ya, paling nggak habis sisa antum udah kerjakan atau nggak sempat antum ngirimnya malam, berarti besok pagi sebelum jam 10 lah paling lama itu antum udah kumpulkan gitu kan, udah kumpulkan
catatan daripada hadis yang ke-10 ini ya. Baik, kemudian juga saya ingatkan bagi yang belum nyetor hafalan, silakan setor hafalan ya, jangan lama-lama karena kita terus melanjutkan hadisnya ini. Nanti antum kalau malas-malas ngapal, maka antum semakin berat ya, semakin berat untuk nyetorkannya, semakin banyak hutang sama ustad. Jangan lupa ya, setorkan. Kalau antum sudah hafal, japri ustad, assalamualaikum ustad, ana kapan bisa nyetor, ana udah siap untuk hafalan, untuk disimak hafalannya. Baik, barakallahu fikum. Nakhtatim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.